Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengajak kita semua sebagai umat tebusan Tuhan untuk bersekutu dengan firman Tuhan yang terlebih dahulu kita akan awali di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Oleh kasih setia dan kemurahan Tuhan, maka kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, saatnya kami akan bersekutu bersama merenungkan beberapa ayat firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua, baik seluruh pendengar Maestro dimanapun berada, dan terlebih kiranya urapi hamba-Mu dengan kekudusan, kelayakan, hikmat daripada kuasa Roh Kudus untuk menjadi pewarta kabar yang terbaik, kabar sukacita yang penuh dengan kuasa dan kebenaran. Kami rindu Tuhan bersekutu dalam firman-Mu. Berkati dan urapi kami semua agar kami dapat menikmati berkat-berkat sukacita dari kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Kali ini kita akan sama-sama merenungkan berita atau kabar terbaik, di mana peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Ada kabar yang begitu mendatangkan sukacita bagi seluruh umat manusia. Biarlah kabar itu kembali kita renungkan bersama, sehingga kita betul-betul dapat disegarkan ingatan kita dan menikmati sukacita karena kabar terbaik tersebut. Puji Tuhan. Kita akan melihat di dalam Lukas mulai daripada Lukas 2 ayat yang ke-9. Kita akan lihat bersama, saya akan bacakan. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas menuliskan bahwa ada malaikat Tuhan secara tiba-tiba, tanpa diundang, tetapi inisiatif daripada Tuhan sendiri menyampaikan pesan kepada para gembala. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Puji syukur pada Tuhan. Narasumber daripada berita sukacita ini adalah malaikat Tuhan, dan juga ditujukan kepada para gembala. Ya, kabar terbaik yang disampaikan malaikat Tuhan itu disampaikan pada waktu malam kepada para gembala. Kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi jelas narasumbernya yaitu malaikat daripada Tuhan. Inisiatifnya dari Tuhan. Dan isi berita yang disampaikan yaitu jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Jadi ini adalah satu kabar terbaik yang mendatangkan sukacita, ditujukan kepada seluruh bangsa. Kabar ini harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Namun pada 2000 tahun yang lalu peristiwa itu, pesan secara khusus itu disampaikan kepada para gembala. Para gembala adalah kawanan pribadi atau kawanan orang-orang yang sedang melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya, melakukan aktivitasnya dengan begitu giat, dengan begitu tekun. Dan dikatakan pada waktu malam, pada waktu kegelapan. Tetapi terbukti bahwa para gembala itu menjaga kawanan ternaknya dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan gembala yang bekerja di tengah kesibukannya. Lalu ada pesan dari Tuhan yang mengatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ibu bapak saudara terkasih, kalau kita mau merenungkan, saat ini kita hidup di dalam teknologi informasi yang demikian berkembang, namun kita harus sangat ekstra hati-hati. Karena informasi-informasi itu, baik informasi yang mendatangkan sukacita atau informasi yang mendatangkan ketakutan, seringkali hanya bersifat informasi yang bohong, informasi hoax, sehingga tanpa disadari kita saat ini sedang betul-betul dicekam oleh berbagai berita-berita. Tetapi kalau kita renungkan, ayat-ayat yang dituliskan oleh Lukas ini mengingatkan kita bahwa 2000 tahun lalu telah ada berita sukacita yang narasumbernya daripada Tuhan, ditujukan kepada para gembala yang sedang giat bekerja, dan pesan itu adalah satu pesan berita sukacita yang harus disampaikan kepada semua bangsa. Kalau kita lihat isi pesannya di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11, yaitu, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, penyelamat bangsa, penyelamat seluruh umat manusia. Inilah kabar yang terbaik. Kabar yang terbaik itu disampaikan dalam satu bentuk petunjuk-petunjuk yang sangat jelas dan akurat. Ya, jadi kabar yang terbaik itu disampaikan secara jelas. Tuhan menyampaikan pesan itu melalui malaikatnya secara jelas. Kita lanjut di dalam Lukas 2 ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu. Ini kejelasan, keterangan untuk menuntun berita itu, bahwa kabar baik itu adalah kabar yang jelas. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Ada petunjuknya. Petunjuknya tidak samar, petunjuknya sangat jelas. Puji syukur pada Tuhan. Kabar yang terbaik itu disampaikan dengan pesan disertai dan petunjuk-petunjuk yang sangat jelas. Ya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Bukan terbaring di rumah sakit bersalin, bukan. Kalau di rumah sakit bersalin itu masih bias, terlalu banyak bayi di tempat itu. Tetapi jelas petunjuk ini menunjukkan bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi. Puji syukur pada Tuhan. Dan dipertegas lagi ketika malaikat Tuhan menyampaikan berita itu
dipertegas lagi di dalam ayat yang ke-13, Lukas 2:13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Wow, luar biasa. Kemegahan surga dinikmati, dipertontonkan, dinyatakan kepada siapa? Para gembala, para pekerja keras yang saat itu mereka kedinginan dalam gelapnya malam. Mereka menyaksikan satu pertunjukan surgawi yang begitu luar biasa. Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Nah, isi pujian daripada para tentara surga itu adalah di dalam ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah kabar terbaik. Jika kita memuliakan Allah di tempat yang maha tinggi, maka kita akan mendapat damai sejahtera sebagai umat manusia di bumi ini. Damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hidup yang berkenan adalah hidup yang memuliakan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi isi daripada pujian para malaikat itu mengatakan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jangan pernah kita menuntut kemuliaan bagi diri sendiri. Mari kita kembalikan kemuliaan bagi Allah. Sebagaimana para bala tentara surga itu menyanyikan pujian yang begitu megah. Mengajarkan kepada para gembala, mengajarkan kepada umat manusia di bumi ini agar menunjukkan kemuliaan hanya bagi Allah. Itulah hidup yang memuliakan Allah, hidup yang berkenan, maka akan menikmati damai sejahtera. Manusia yang hidup berkenan akan menikmati damai sejahtera. Itu kabar terbaik yang didengar saat itu oleh para gembala. Setelah para gembala mendengar berita, menyaksikan pertunjukan agung orkestra surgawi, responnya kita lihat di dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ini respon daripada para gembala, respon daripada para pekerja keras. Setelah pesan itu disampaikan, setelah pertunjukan orkestra surgawi terhenti, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka kembali ke surga, jelas ya, kembali ke surga. Karena datangnya dari surga, pesan itu pesan surgawi, kembali ke surga. Para pembawa berita itu kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, membangkitkan, menularkan respon yang baik. Gembala itu berkata satu kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem." Puji syukur kepada Tuhan. Untuk pergi ke Betlehem artinya mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka sejenak. Mereka harus meninggalkan tanggung jawab kerja mereka sejenak. Mereka harus meninggalkan aset mereka sejenak. Karena para gembala, asetnya itu domba-domba, itu yang digembalakan, binatang yang digembalakan, itu adalah aset milik mereka. Tetapi untuk meresponi berita kabar terbaik, harus ada satu sikap rela. Marilah kita pergi ke Betlehem. Untuk apa? Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ada pesan Tuhan yang mereka tangkap secara penuh. Ada petunjuknya sudah jelas
Kamu akan menemukan bayi dibungkus dengan kain lampin diletakkan di palungan. Meninggalkan pekerjaan karena merespon kabar terbaik dengan sukacita. Ini respon para gembala. Perlu kita teladani. Di tengah kesibukan seperti apapun, ibu bapak saudara terkasih, mari kita tangkap pesan-pesan surgawi. Itulah kabar sukacita yang harus kita responi. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Terbukti kabar terbaik yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu terbukti kebenarannya. Puji syukur kepada Tuhan. Ini berita terbaik 2000 tahun yang lalu. Kita merenungkan bersama peristiwa ini untuk apa? Menyegarkan ingatan kita. Bahwa di tengah kekelaman dunia, di tengah kegelapan dunia, di tengah kesibukan kita sebagai orang yang sedang beraktivitas di bumi ini, ingat, ada berita terbaik yang pernah turun dari surga. Bahwa ada juru selamat dunia. Ada berita sukacita yang harus kita ingatkan ulang agar kita dapat menikmati sukacita di tengah kekelaman, di tengah kesulitan yang kita hadapi saat-saat zaman sekarang ini. Itulah malaikat Tuhan menjumpai dan terbukti berita kebenaran itu terbukti benar adanya. Bukan hanya respon para gembala, tetapi para gembala itu terdorong untuk bersaksi, memberitakan kabar terbaik yang mereka dengar dan terbukti. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi para gembala ini ketika melihat Maria, Yusuf bersama dengan bayi dan ada orang-orang di situ, para gembala itu tidak tutup mulut, tidak diam saja, tidak menikmati kabar sukacita itu untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka membagikan kabar terbaik, berita sukacita itu. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, tentang juru selamat itu, tentang Yesus Kristus. Itu yang para gembala sampaikan. Di dalam ayat yang ke-18, Lukas 2:18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semua orang yang mendengarnya merasa heran. Kenapa merasa heran? Karena ini berita yang betul-betul mengherankan. Berita yang betul-betul sungguh membangkitkan satu kekaguman. Berita atau kabar yang terbaik perlu kita ingat ulang, ibu bapak saudara terkasih. Dan ketika kita mendengar kabar yang terbaik tentang juru selamat, kita percaya akan kabar itu, kita merespon akan kabar itu, kita menikmati sukacita kemegahan orkestra surgawi yang dapat kita saksikan, mujizat-mujizat kemuliaan Allah yang dapat kita alami. Kita perlu bersaksi, kita perlu terdorong untuk memberitakan tentang kabar terbaik ini. Respon daripada Maria. Kita akan lihat respon daripada Maria di dalam ayat yang ke-19. Lukas 2:19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini Maria. Responnya apa? Dia menyimpan segala sesuatunya itu di dalam hatinya. Kenapa respon Maria menyimpan di dalam hatinya? Karena Maria inilah yang sudah mendapat pesan, peringatan-peringatan yang malaikat Tuhan katakan bahwa kamu akan melahirkan
seorang laki-laki dan namai dia Yesus. Maria secara pribadi sudah menerima pesan pribadi dan diteguhkan oleh pesan-pesan yang diterima oleh para gembala yang tidak Maria kenal. Ketika Maria mendengar pesan-pesan yang disampaikan para gembala itu, Maria merenungkan dan menyimpannya di dalam hati. Ibu bapak saudara terkasih, maukah kita kembali merenungkan berita terbaik ini, berita tentang lahirnya Juru Selamat ini, menyimpannya di dalam hati, merenungkannya. Kita perlu merenungkan lebih banyak lagi. Dalam penghujung tahun, kita perlu merenungkan apa aktivitas kita sepanjang kehidupan perjalanan hidup dari awal tahun hingga hari ini. Kita renungkan betapa banyaknya kemurahan Tuhan, betapa banyaknya anugerah Tuhan, betapa banyaknya berita-berita sukacita yang sebetulnya perlu kita renungkan, simpan di dalam hati dan kita renungkan agar kita terus mengalami pertumbuhan iman sebagaimana yang dialami oleh para gembala itu. Karena mereka merespon kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Mereka menikmati kemuliaan Allah dinyatakan dalam bentuk paduan suara surgawi yang mengandung pesan kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu adalah petunjuk-petunjuk jelas. Puji syukur kepada Tuhan. Ketika para gembala itu menikmati sukacita besar, dia pun tidak diam, tapi dia bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan tentang pribadi Yesus. Di dalam ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah diberitakan kepada mereka. Gembala-gembala itu kembali ke tengah aktivitasnya, ke tengah kawanan domba yang mereka harus jaga, sambil memuji dan memuliakan Allah. Ini sebagai satu kesukaan besar dialami oleh para gembala itu. Setelah apa? Merespon dan menyaksikan kabar terbaik itu, memberitakan kabar terbaik itu. Puji syukur pada Tuhan. Kabar terbaik, Juru Selamat hadir bagi umat manusia. Biarlah kita merespon pesan sukacita surgawi ini, dan kita juga merespon dengan baik, menyimpan dalam hati, merenungkannya, dan menyaksikannya berita kabar terbaik ini dengan penuh syukur dan sukacita. Biarlah berkat kabar terbaik ini memenuhi kita semua, menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Hamba berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup yang memberkati seluruh pendengar Maestro dimanapun berada. Terima kasih untuk berkat firman-Mu, terima kasih untuk sukacita di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298.
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.